Bayangkan ini, Anda terjebak di tengah badai yang mengamuk. Angin menderu, langit gelap, petir menyambar di kejauhan, tanah di bawah kaki Anda retak, dan semua orang di sekitar Anda panik. Tapi Anda hanya berdiri diam, bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda tahu satu hal. Anda tidak bisa mengendalikan badai, tapi Anda bisa mengendalikan langkah kaki Anda. Namun anehnya dalam hidup nyata, Anda jarang berlaku demikian. Anda mengkhawatirkan opini orang lain. Anda terobsesi dengan masa depan yang belum datang. Anda tenggelam dalam penyesalan akan masa lalu yang tak bisa diubah. Dan setiap kali hidup tidak berjalan sesuai rencana, Anda menyalahkan dunia, waktu, atau bahkan diri sendiri. Mengapa kita terus mencoba mengendalikan hal-hal yang sepenuhnya berada di luar jangkauan kita, tapi mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki, pikiran dan pilihan kita sendiri? Apakah ini kelemahan manusia atau jebakan yang tak kita sadari? Apa jadinya jika Anda berhenti berusaha mengatur semesta dan mulai menaklukkan diri sendiri? Apa yang akan berubah jika Anda benar-benar fokus hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan? Dan lebih penting lagi, apa yang telah hilang selama ini karena Anda tak melakukannya? Pertanyaan ini bukan sekadar teori, ini adalah pintu menuju kebebasan sejati. Tapi untuk masuk, Anda harus terlebih dahulu memahami musuh tersembunyi di balik jeratnya, karena bukan dunia yang perlu berubah. Mungkin justru Anda yang perlu melihatnya dengan cara yang berbeda. Kalau Anda merasa ini seperti menampar realita, maka Anda tidak sendirian. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba tanya ke diri sendiri, apa arti kebebasan itu buat saya? Lalu, tuliskan di komentar, saya berhak untuk bebas. Ini bukan cuma kata-kata, ini adalah langkah kecil komitmen sunyi untuk mulai melepaskan diri dari hal-hal yang selama ini menahanmu, bahkan yang nggak pernah kamu sadari. Masalahnya bukan bahwa hidup ini sulit, itu sudah jelas. Masalahnya adalah Anda mengira Anda harus mengendalikan segala sesuatu agar hidup terasa aman. Sejak kecil, Anda diajari bahwa kesuksesan adalah soal kontrol, nilai yang harus sempurna, rencana yang harus berjalan tepat, hubungan yang harus ideal, cuaca emosi orang lain yang harus Anda atur. Tanpa sadar, Anda membangun identitas di atas ilusi, bahwa semakin banyak yang Anda atur, semakin amanlah Anda. Para tokoh stoik seperti Zeno dari Citium, Cleanthes, dan Chrysippus melihat dunia dari sudut yang berbeda. Mereka memisahkan hidup menjadi dua wilayah, yang bisa Anda kendalikan dan yang tidak. Pikiran, keputusan, dan nilai-nilai moral itu milik Anda. Segala hal lain, cuaca, nasib, tubuh, opini, kematian, bukan milik Anda. Epictetus, seorang budak yang tak memiliki kebebasan lahiriah, justru menjadi salah satu suara paling bebas dalam sejarah. Ia berkata, bukan peristiwa yang membuat manusia menderita, tetapi pandangan mereka terhadap peristiwa itu. Tapi filsafat ini bukan sekadar ajaran tua. Ia menguak luka paling dalam manusia modern, kecanduan akan kontrol eksternal. Anda menyegarkan notifikasi berulang kali. Anda membayangkan skenario terburuk yang belum terjadi. Anda membandingkan hidup Anda dengan potongan kecil hidup orang lain di media sosial. Dan Anda lelah karena Anda mencoba mengatur sesuatu yang tak bisa dikontrol, dunia luar. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, segala sesuatu yang tidak berasal dari dirimu bukan urusanmu. Namun, mengapa begitu sulit menerima ini? Karena menerima bahwa Anda tak berkuasa atas dunia, berarti menatap langsung ke dalam kekosongan, dan di sana hanya ada satu yang tersisa, diri Anda sendiri. Dan mungkin itulah hal yang paling Anda hindari selama ini. Tapi apa harga yang Anda bayar untuk terus hidup dalam ilusi ini? Sekarang, mari kita lihat bagaimana ilusi kontrol ini diam-diam membentuk kenyataan pribadi dan dunia tempat Anda berdiri. Setiap pagi Anda membuka mata, dan tanpa sadar Anda langsung terhubung dengan dunia luar. Ponsel menyala sebelum mata sepenuhnya terbuka. Pikiran Anda melesat ke berita, pesan, ekspektasi. Bahkan sebelum Anda sempat menghirup napas, dunia sudah menuntut sesuatu dari Anda. Dan inilah jebakan besar itu. Anda percaya bahwa kecemasan Anda datang dari dunia yang kacau. Padahal,
Ia muncul karena Anda mencoba mengatur kekacauan yang bukan milik Anda. Psikologi menyebut ini locus of control. Saat Anda meletakkan pusat kendali di luar diri Anda, pada orang lain, opini, hasil akhir, maka Anda akan merasa tak berdaya, mudah frustrasi, mudah marah, dan selalu cemas. Anda hidup reaktif, bukan reflektif. Dan lebih parah lagi, budaya modern memelihara ilusi ini. Anda dituntut untuk mengontrol citra lewat media sosial. Anda diajari bahwa kesuksesan adalah menaklukkan dunia, bukan memahami diri. Anda diberi perangkat untuk mengatur segalanya, cuaca rumah, jadwal, bahkan wajah Anda sendiri. Tapi tidak diajari bagaimana mengatur satu hal yang paling penting, pikiran Anda. Bias kognitif seperti illusion of control memperkuat kebohongan ini. Anda merasa lebih nyaman percaya bahwa Anda bisa mengendalikan hasil, padahal kenyataannya tidak. Anda membangun kecemasan di atas fondasi harapan palsu, dan ketika hasil tak sesuai ekspektasi, Anda merasa gagal, padahal Anda hanya salah menaruh fokus. Efek jangka panjangnya bukan hanya emosional, ia merusak jiwa. Anda menjadi boneka dari opini orang lain. Anda menyerahkan ketenangan kepada algoritma. Anda menukar keheningan batin demi validasi luar. Dan perlahan, tanpa Anda sadari, Anda kehilangan otoritas atas diri Anda sendiri. Jadi sampai kapan Anda akan menyerahkan hidup Anda pada hal-hal yang bahkan bukan milik Anda? Karena sampai Anda sadar, jerat ini akan terus membungkus Anda. Diam-diam, pelan, tapi pasti. Tapi masih ada jalan keluar. Hanya saja, jalannya bukan seperti yang Anda kira. Pemberontakan sejati bukan melawan dunia. Pemberontakan sejati adalah melawan dorongan batin Anda untuk mengendalikan sesuatu yang bukan milik Anda. Bayangkan seseorang menghina Anda di depan umum. Reaksi otomatis marah, membela diri, menyerang balik. Tapi apa yang Anda coba kendalikan? Lidah mereka, pikiran mereka, opini mereka. Mustahil. Anda sedang berusaha menaklukkan sesuatu yang tak bisa disentuh. Persepsi orang lain. Epictetus pernah berkata, jika seseorang berkata bahwa Anda bodoh dan Anda marah, maka sebenarnya Anda yang setuju dengannya. Kebebasan sejati lahir bukan saat Anda berhasil mengubah opini orang, tapi saat Anda tak perlu lagi bergantung padanya. Ini pemberontakan yang sunyi namun radikal. Anda melepaskan keinginan untuk mengatur hasil. Anda berhenti mengharapkan dunia berlaku adil sesuai definisi Anda. Anda mulai bertanya, apa yang bisa saya kendalikan hari ini? Dan hanya bertindak di dalam lingkaran itu. Ketika badai datang, Anda tidak bisa mengendalikan angin, tapi Anda bisa mengarahkan layar. Ketika kritik menghantam, Anda tak bisa menutup mulut semua orang, tapi Anda bisa memilih bagaimana pikiran Anda memaknainya. Ketika masa depan terasa menakutkan, Anda tak bisa menghapus ketidakpastian, tapi Anda bisa hadir sepenuhnya hari ini dengan tindakan kecil yang jujur dan bermakna. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda, dan itu satu-satunya wilayah yang sepenuhnya milik Anda. Di dunia yang mencoba mencuri perhatian, waktu dan kesadaran Anda, memegang kendali atas pikiran sendiri adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Anda tidak harus mengatur dunia untuk merasa damai. Anda hanya harus mengatur respons Anda terhadap dunia. Itulah seni hidup stoik, mengurangi lingkaran kekuasaan palsu dan memperkuat wilayah kendali sejati. Dan jika Anda benar-benar hidup dari tempat itu, dari pusat yang sunyi namun kuat, Anda akan menemukan kebenaran terakhir, kebenaran yang akan mengubah segalanya. Pada akhirnya, semua penderitaan Anda bermuara pada satu hal, perang antara kenyataan dan harapan. Dunia berjalan sesuai jalurnya sendiri, tanpa peduli pada rencana Anda. Tapi Anda hidup seolah dunia wajib tunduk pada peta yang Anda gambar. Dan di sanalah luka terus terbuka. Tapi inilah kebenaran yang selama ini Anda hindari. Anda tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun, kecuali cara Anda memilih untuk merespons. Ketika Anda menerima ini bukan sebagai konsep, tapi sebagai kebenaran hidup, sesuatu yang aneh terjadi. Bukan ketakutan, bukan kelemahan, tapi kebebasan. Seperti seseorang yang melepaskan beban ribuan kilogram dari pundaknya. Seperti langit yang akhirnya cerah setelah bertahun-tahun mendung. Karena saat Anda benar-benar hanya fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan,
pikiran Anda, nilai Anda, tindakan Anda hari ini, semuanya menjadi jernih. Anda tak lagi butuh validasi, tak lagi dipenjara oleh masa lalu, tak lagi dihantui masa depan. Anda menjadi mandiri secara eksistensial, bukan dalam arti hidup sendirian, tapi karena Anda tahu, ketenteraman bukan hadiah dari dunia, ia adalah keputusan batin. Stoicisme bukan pelarian dari realitas, ia adalah keberanian untuk menghadapi realitas apa adanya, dan berkata, saya tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi saya bisa mengendalikan diri saya sendiri, dan itu cukup. Karena pada akhirnya, badai akan datang, orang-orang akan berubah, dunia akan bergerak tak tentu arah. Tapi jika Anda berdiri di pusat kendali sejati, dalam keheningan yang kokoh di dalam diri Anda, tidak ada yang bisa mengguncang Anda. Dan mungkin, justru saat Anda berhenti mencoba menguasai dunia, untuk pertama kalinya, Anda benar-benar menguasai hidup Anda. Sekarang lihatlah hidup Anda sekali lagi. Apa yang sebenarnya bisa Anda kendalikan, dan apa yang sudah terlalu lama Anda perjuangkan sia-sia. Diam. Dengarkan. Kebenaran itu sudah ada di dalam Anda. Anda hanya perlu berani melihatnya. Kalau video ini membuat Anda berpikir, jangan berhenti di sini. Karena pemahaman sejati tidak datang dari satu kalimat, tapi dari keberanian untuk terus mencari. Jadi jika Anda siap untuk melangkah lebih dalam ke dalam diri sendiri, jalan itu masih terbuka. Dan saya tunggu Anda di video selanjutnya.